Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzina yahdina binuril Fatihah faja'alna fil ardi khalifah wa anna naqula qawlan ma'rufa wa yansurna nasran aziza. Assalatu wassalamu wa ala man arda'athu Halimatus Sa'diyah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ismi Faridah Amiliatul Qur'ana. Naam, summa sa'abahas an i'dad taqarir al-bahthul ilmi fil fusulid dirasiyah, yaitu penyusunan laporan tangqosimu ala salasati aqsamin wahya al-bidayah summa ar-ra'isiyah wal akhir yakni an-nihayah. Ya, sebelum kita membahas mengenai langkah-langkah menyusun laporan PTK, baiknya kita mengetahui apa itu laporan PTK. Laporan PTK yaitu pernyataan formal tentang hasil penelitian atau hal apa saja yang memerlukan informasi yang pasti yang dibuat oleh seseorang atau badan yang diperintahkan atau diharuskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, laporan PTK ini ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Nah, tujuan menulis laporan PTK ini secara sederhana adalah untuk mencatat, kemudian memberitahukan dan merekomendasikan hasil penelitian dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut. Awalan yakni al-bidayah. Al-bidayah wahya ghata, summa safha unwanul kitab, summa muqaddimah wal mulahis wal muhtawiyatul bahts wa qaimatul jadal. Laporan PTK yang pertama yaitu pada bagian awal terdiri dari sampul, kemudian halaman judul, abstrak, kemudian daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Asani yakni ar-ra'isiyah. Al-awal au al-babul awal yakni khalfiyatul bahts atau latar belakang. Yang kedua ada tahdidul masyakil atau identifikasi masalah, mushkilatul bahts rumusan masalah, ahdaful mushkilah tujuan masalah, wa fawaidul bahts yakni manfaat penelitian. Yang pertama yakni khalfiyatul bahts atau latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah itu berisi 3 aspek utama. Yang pertama yaitu deskripsikan keadaan ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, keadaan ideal ini barangkali sesuai dengan tujuan penelitian atau tujuan kurikulum atau apa yang menjadi harapan umum. Yang kedua yaitu deskripsikan keadaan yang nyata yang memang terjadi di lapangan. Yang ketiga, deskripsikan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang ada di kelas, yaitu permasalahan akademik siswa. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, tahdidul masyakil. Berdasarkan kelengkapan data yang dipaparkan pada latar belakang, hendaknya kesenjangan atau kenyataan dan harapan menjadi lebih tajam, sehingga masalah di sini itu berangkat dari masalah keseharian yang berada di sekolah ataupun di kelas yang memang layak untuk diselesaikan melalui PTK, melalui penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Bagian ini berisi permasalahan yang hendak dicoba untuk diubah ataupun dikembangkan, ditingkatkan atau ditumbuhkan di kelas
yang menjadi penelitian si peneliti tersebut. Kemudian tujuan penelitian ataupun ahdaful bahas. Nah, tujuan penelitian ini itu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan. Nah, tujuan ini yaitu menjadi sasaran kegiatan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dan fawaidul bahas atau manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dapat ditulis itu berisi mengenai kemanfaatan hasil penelitian dari berbagai pihak, baik itu untuk sekolah, manfaat untuk siswa, kemudian manfaat untuk guru, atau manfaat untuk peneliti selanjutnya. Al-babus tsani yakni al-itarun nadhari wa itarul aql. Kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kerangka teori atau kajian teori. Kajian teori ini digunakan untuk landasan kerja peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, teori apapun yang digunakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, itu melalui kajian sejumlah pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu dalam lingkup topik penelitian yang menggunakan teori terpilih atau teori yang berbeda. Di antara sederet teori tersebut, keunggulan teori yang dipilih sebagai landasan kerja sehingga membuat penelitian menjadi tampak. Dan buat kerangka berpikir. Kerangka pemikiran yang menjelaskan keandalan tindakan untuk mengatasi masalah. Kemudian yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini berdasarkan kerangka teoritis dan tindakan yang akan dilakukan, sehingga memunculkan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Setelah menyusun rumusan masalah, kemudian kajian teori dan kerangka berpikir, kemudian membuat hipotesis penelitian. Al-babus salis. Al-awal yakni i'dadul bahs, summa ijra'ul bahs, wa taqniya jam'ul bayanat, wa taqniya tahlilul bayanat, wal akhir yakni ma'ayir najahul amal. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Pada subbab ini dideskripsikan tentang kapan dan di mana penelitian dilakukan. Penelitian tindakan biasanya dilakukan di kelas dan dalam kurun waktu tertentu. Pada subbab ini juga dideskripsikan tentang subjek penelitian. Siapa, jumlahnya berapa, karakteristiknya bagaimana, dan siapa kolaborator penelitian tindakan kelas juga disertakan. Seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru bidang studi. Kemudian prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini mendeskripsikan mengenai tahapan penelitian yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut mencakup perencanaan, implementasi tindakan, observasi, dan monitoring, kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Kemudian teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini yaitu bagaimana cara mengumpulkan data sebagai dasar untuk menetapkan alternatif tindakan dan melakukan refleksi. Kemudian kriteria keberhasilan tindakan. Pada bagian ini dideskripsikan tentang apa ukuran yang dijadikan patokan untuk menyatakan hal tersebut. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data bisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif ataupun dengan cara kuantitatif yaitu dengan statistik. Al-babur rabi'. Al-awal yakni tanfidul ijra'at, thumma nata'ij tahlilul bayanat wa munaqasyah.
Pada bagian ini, sistematika sajiannya dapat dibuat sebagai berikut, yaitu kondisi awal, siklus 1, siklus 2, siklus 3, jika ada, dan pembahasan antar siklus, serta pembahasan hasil penelitian pada pelaksanaan tindakan. Kemudian hasil analisis data. Pada subbab ini diuraikan setiap siklus penelitian dari tadi yang siklus 1, siklus 2, atau siklus 3 jika ada, yang telah dilakukan. Deskripsikan dengan data yang lengkap mulai dari perencanaan, implementasi tindakan, monitoring, dan refleksi. Dalam analisis dan refleksi, perlu dikemukakan perubahan yang mendasar pada siswa, lingkungan, guru, motivasi dan aktivitas belajar, situasi kelas, dan hasil belajar. Uraian dapat disertai dengan grafik dan tabel yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menentukan persentase dan nilai rata-rata. Penyajian hasil analisis dapat dilakukan dengan membuat tabel distribusi atau grafik. Kemudian pembahasan. Pada pembahasan itu diuraikan secara sistematis dan jelas terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika melakukan penelitian. Kemudian itu diuraikan semuanya berdasarkan tahapan dalam siklus penelitian yang telah dilakukan. Peneliti bisa membahas data-data terutama terkait dengan perubahan mendasar yang telah terjadi. Al-babul khamis. Al-awwal yakni hulasah summa hitadul muttaba'ah. Yang pertama yaitu bab kesimpulan. Bab kesimpulan ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, penyusunan kesimpulan itu sebaiknya dilakukan melalui langkah-langkah ada 5. Yang pertama yaitu memeriksa dan memahami pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan. Yang kedua, mencermati, menganalisis, dan mensintesis deskripsi temuan. Yang ketiga, menulis kesimpulan untuk setiap pertanyaan penelitian. Yang keempat, mengurutkan setiap butir kesimpulan sesuai dengan urutan pertanyaan atau tujuan perbaikan. Dan yang kelima yaitu memeriksa kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan deskripsi temuan dan kesimpulan. Kemudian rencana tindak lanjut atau saran. Pada rencana tindak lanjut itu hasil PTK harus memenuhi yang pertama sumber sesuai dengan kesimpulan. Yang kedua bersifat konkret, operasional, dan penting. Kemudian jelas sasarannya, apakah ditujukan kepada guru atau sekolah atau kepala sekolah atau peneliti selanjutnya. Kemudian dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Kemudian saran ini harus ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti atau diselidiki. Kemudian masalah itu harus relevan dengan hal yang dibahas atau topik yang dibahas dalam penelitian. Summa an-nihayah. Al-awal yakni isyarah ilan nas wa i'dad qaimatul maraji au masadir. Pada bagian akhir itu terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ada 2 hal yang berkaitan dengan daftar pustaka, yaitu yang pertama petunjuk pengacuan pada teks dan penyusunan daftar pustaka. Kemudian yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini mendukung bab-bab yang terdapat pada laporan penelitian seperti RPP, instrumen penelitian, tes, lembar observasi, kuesioner, dokumen, wawancara, ataupun informasi yang terkait dengan penelitian. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.